Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Pangkep, yang terhormat Bapak dan Ibu Wakasek SMK Negeri 3 Pangkep, yang kami hormati Bapak dan Ibu Ketua Jurusan, serta Bapak Ibu Guru dan mahasiswa KKN PPL yang kami banggakan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya lah. Pada siang hari ini pada Jumat kita bisa berkumpul di tempat ini dalam melaksanakan kegiatan Forum Aksi Nyata Budaya Positif Calon Guru Penggerak Angkatan 9. Sebelum acara kami mulai, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelum saya memulai untuk mempresentasikan aksi nyata kami, saya memohon arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak Haji kami silakan dengan hormat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, peserta aksi nyata budaya positif yang akan dilaksanakan oleh CGP ya, calon guru penggerak. Alhamdulillah kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini yang tadi pagi hari menjadi siang karena mati lampu ya. Tapi alhamdulillah insyaallah mudah-mudahan saja lancar kegiatan pada siang hari ini. Kemudian alhamdulillah kita Nabi Muhammad SAW. Metode-metode yang kita kembangkan ya, dan itu semuanya kita ini kan pada komponen 3 besar di sekolah. Pertama adalah guru, kedua adalah siswa, yang ketiga adalah fasilitas. Nah, kalau hal-hal ini bisa kita berdayakan semaksimal mungkin, tidak lain tujuan akhir adalah saat ini yang menjadi tujuan utama kita adalah bagaimana membawa anak kita ini mencapai yang namanya profil pelajar Pancasila itu, ya, budaya itu. Ya, wah mereka sudah sukses, mereka sudah bisa lab skillnya bagus sehingga bisa membanggakan dirinya, bisa juga membanggakan gurunya, tentu dengan membanggakan juga keluarganya. Kemudian ujung-ujungnya bagaimana Indonesia maju ini ke depan. Ya, kita jadi pecundang dari negeri sendiri, harus menjadi bangsa yang terhormat. Bangsa yang terhormat itu harus mempunyai keterampilan, mempunyai pengetahuan, mempunyai kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang canggih ya di era sekarang ini. Saya kira itu Bapak Ibu, selamat Ibu mempresentasi mengisi platform Merdeka Mengajar, mereka belajar itu dengan perbuatan baik. Mungkin sampai saja dengan teori yang baru, silakan saja diupload ya, karena tidak ada yang protes Ibu bilang kenapa begitu upload, tidak ada silakan saja ya. Oh, ada lagi cara ini, disuruh siswanya mungkin tiap bulan disuruh bawa sampah ya kan, atau siswanya apa begitu dikantongi sampahnya mungkin, tapi dibuat dalam narasi yang kira-kira bisa dibaca orang dan mengerti, itu dibikin saja ya. Jadi apalagi ini yang sudah guru penggerak, dalam guru penggerak ya bagus juga kalau selalu bikin supaya terlatih ya. Apalagi hari ini forumnya untuk budaya yang bagus ya, positif. Saya kira berawal dari sini sehingga nanti kita bisa mengisi platform Merdeka Mengajar kita ya. Kemudian yang lain juga semuanya mohon juga akun belajarnya juga tolong selalu dieksplorasi Bu ya, diaktifkan, dilihat. Kan sebenarnya itu ada di hubungannya dengan rapor pendidikan juga kan sama, saling terhubung aja semua ya, dengan ya saling itu ya. Kemudian nanti Bu Nur Haida nanti ada profil pelajar Pancasila akan di minggu November itu, saya mohon dibantu semuanya dimaksimalkan untuk semua guru. Walaupun sesungguhnya yang terlibat langsung itu karena mata pelajaran tertentu ya, tapi saya kira kita semua terlibat di dalam itu. Ya, di sini kita sudah budayakan misalnya salat berjamaah kan, itu kan nomor satunya itu adalah bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, beriman.
Silakan Bu, saya kira itu apa yang menjadi kegiatan yang bagaimana kami menampilkan atau menerapkan apa yang telah kami pelajari selama 2 bulan ini. Jadi kami sudah sampai tahap di modul 1.4. Jadi sudah ada 4 modul yang kita pelajari selama ini, mulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara, peran dan nilai guru penggerak, visi sekolah, dan kita sudah sampai pada budaya positif. Saya berdiri di sini tidak bermaksud untuk bahwa saya lebih tahu, tetapi apa yang saya sampaikan adalah apa yang telah kami pelajari. Baiklah Bapak Ibu, untuk materi pembahasan yang akan saya bahas pada hari ini memang cukup banyak. Disiplin positif itu sangat banyak sekali materi di dalamnya, bahkan inilah modul yang paling berat untuk kami CGP lakukan di bulan ini. Tapi alhamdulillah, satu kesyukuran saya pribadi disupport luar biasa oleh Bapak Kepala Sekolah, oleh Bapak Ibu guru semua, senior-senior, guru penggerak, luar biasa supportnya ke kami sehingga kami tidak kesulitan dalam bekerja tugas. Alhamdulillah, itu yang sangat saya pribadi syukuri. Materi yang akan kami bahas di sini adalah mengenal Ki Hajar Dewantara, disiplin positif, nilai kebajikan, profil pelajar Pancasila, teori motivasi, hukuman dan konsekuensi, penghargaan, restitusi dan segitiga restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan posisi kontrol. Insya Allah 60 menit ke depan saya akan memaparkan materi di atas satu persatu. Nah, yang pertama yaitu mengenal tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya juga tidak tahu sebenarnya awalnya beliau siapa karena saya belum lahir waktu itu. Tetapi itulah gunanya kita belajar sejarah. Jadi kita tahu bahwa adanya kita di sini karena adanya perjuangan para pahlawan kita. Bapak Ki Hajar Dewantara memiliki nama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir di Paku Alam 2 Mei 1889. Hari kelahiran beliau lah yang dijadikan hari pendidikan nasional setiap tanggal 2 Mei yang selalu kita rayakan setiap tahunnya. Beliau meninggal di Yogyakarta pada tanggal 26 April 1959. Bapak Ki Hajar Dewantara ini mendirikan perguruan taman siswa dan beliau adalah Menteri Pengajaran pertama pada Kabinet Bapak Presiden Soekarno. Ki Hajar Dewantara adalah seorang pemuda pada saat itu yang menyelesaikan sekolahnya di sekolah Belanda. Dia menyelesaikan sekolahnya di Belanda, lalu dia melanjutkan pendidikannya di sekolah kedokteran Sofia. Tetapi beliau tidak sampai menyelesaikan karena dalam keadaan sakit. Akhirnya beliau menyelesaikan tidak selesai di Sofia Belanda, akhirnya beliau diasingkan ke Belanda. Tetapi betapa hebatnya beliau walaupun diasingkan, beliau malah bersekolah di Belanda. Beliau menyelesaikan pendidikan yang terbaik, bidang pendidikan. Akhirnya almarhum beliau kembali ke Indonesia, kembali ke tanah air untuk mendirikan perguruan taman siswa. Jadi disitulah beliau mengembangkan pendidikan, karena sebelumnya pada zaman kolonial Belanda itu yang sekolah itu Bapak Ibu hanya kalangan bangsawan saja. Kalangan pribumi itu tidak diizinkan. Makanya beliau datang dengan perguruan taman siswa. Apa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak Ibu, siapa yang pertama tuh Bapak Ibu? Nah, Ibu Aji silakan ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi yang pertama adalah Ingaso Sutulodo, yang artinya bahwa ketika kita
Di depan kita adalah teladan atau contoh Ignatia Mangungat Ignasa Imadia Mangunkarsa adalah ketika kita di tengah kita adalah istilahnya kita menyemangati, kemudian Tuturi Handayani ketika kita di belakang kita adalah pendorong motivasi bagi anak-anak. Iya, baik sekali tadi. Kita kasih tepukan iya tawa untuk Ibu Haji sama-sama. Tepuk iya tawa. Iya tawa. Sekali lagi. Iya tawa. Berkali-kali. Iya tawa. Iya tawa. Terima kasih banyak Bu Haji. Tujuan sesuai dengan semboyan Kaya Dewantara yang pertama adalah Ingarso Suntulodo. Bagaimana kita di depan berdiri sebagai panutan, sebagai tauladan. Yang kedua Imadia Mangunkarso. Kita berada di tengah. Berarti kita berada di tengah membangun karsa, membangun ide, semangat, gagasan. Dan Tuturi Handayani, kita berada di belakang anak-anak kita untuk mendorong mereka, memberikan semangat untuk bisa menjadi anak-anak yang hebat. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, berbicara tentang disiplin positif di situ kita sudah lihat adalah salah satu disiplin positif. Ada Pak Rahmat di sini, ada Bu Aji, ada Bu Kartini, dan ada saya sendiri. Alhamdulillah ini adalah salah satu budaya positif yang kita lakukan setiap hari. Alhamdulillah. Nah, Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini adalah murid yang merdeka, dan syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Inilah salah satunya anak-anak di pagi hari mereka datang tepat waktu dan mereka melakukan adat salam, sapa, dan senyum. Itu adalah salah satu filosofi dari Ki Hajar Dewantara tentang sosiokultural. Nah, disiplin yang dimaksud ini adalah disiplin yang memiliki motivasi internal. Jadi, motivasi yang memang ada dari dalam diri murid-murid kita, yang mereka menyadari bahwa itu adalah hal yang baik yang harus dikembangkan. Bagaimana dengan motivasi eksternal? Itu adalah berasal dari luar, berarti semangat dari orang-orang sekitar. Itu adalah motivasi eksternalnya. Nah, bagaimana nilai-nilai kebajikan? Tadi Bapak Haji membahas tentang profil pelajar Pancasila. Nah, disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Diana Gosen ini adalah dosen di Kanada. Beliau adalah seorang penulis buku yang menciptakan posisi kontrol manusia. Di sini sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar mencapai tujuan yang mulia. Tujuan mulia yang mana yang bisa kita temukan adalah tujuan yang ada di profil pelajar Pancasila. Tujuan mulia ini adalah 6 elemen dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sekolah kita sudah menjalankan elemen yang pertama. Setiap hari kita melaksanakan literasi Al-Quran. Setiap hari kita melaksanakan sholat berjamaah di waktu duhur dan waktu asar. Dan setiap Jumat kita melaksanakan sholat duha berjamaah. Dan ada juga anak-anak kita yang sholat duha bukan hari Jumat. Mereka melakukan tanpa kita minta dan kita suruh, berarti sudah ada motivasi internal di dalam dirinya. Karena itu bukan hanya dilaksanakan di hari Jumat. Jadi beriman dan bertakwa ini alhamdulillah sudah berjalan, dan itulah yang akan kita selalu tingkatkan. Bagaimana dengan berkebinekaan global? Berkebinekaan global itu ditunjukkan dengan bagaimana kita guru dan siswa bisa mencintai budaya Indonesia. Bagaimana kita sebagai warga Indonesia bisa bangga
dengan negara kita sendiri. Contohnya apa? Di Sumpah Pemuda, di hari-hari jadi Sulsel, hari jadi Pangkep, kita dengan bangga menggunakan baju bodo kita. Jangan, bukan hanya baju bodo, bahkan kita diizinkan untuk memakai baju-baju dari provinsi lain. Kenapa? Supaya kita semua bisa mengenal beragam budaya yang ada di Indonesia. Begitupun pada hari batik, waktu itu Bapak, kita semua diberikan kesempatan untuk memakai batik. Siswa pun menggunakannya, walaupun itu rok luar biasa. Itu membuktikan bahwa kita semua mencintai budaya kita. Itu adalah kebinekaan global. Tidak hanya masalah baju bodo, tetapi ini Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita bagaimana kita bisa mengenal dan melestarikan sosial kultural di tempat kita berada. Di Sulawesi Selatan kita diberikan warisan budaya dari nenek moyang kita. Apa itu yang 3S Ibu? Si pakai ingat, si pakai tahu, si pakai ingat, si pakai lebih. Itu adalah betul-betul hal yang kalau kita sudah menguasainya ketiganya, kita akan bisa membawa diri kita. Karena walaupun teknologi semakin pesat, tetapi hati etika kita tetap budaya Indonesia. Begitupun dengan anak-anak kita. Budaya tabe-tabe di depan orang yang lebih tua, memanggil tabe Pak, tolong Pak tabe. Itu semua perlu memang selalu dilestarikan. Itu membuktikan bahwa anak-anak kita berkebinekaan global. Walaupun teknologi secara kodrat zaman, kodrat alam, karena anak-anak itu siswa kita, termasuk kita, diciptakan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kita hidup dan besar sesuai dengan lingkungan kita. Tinggal di daerah Bugis, saya berbahasa Bugis. Adatnya orang di sana bagaimana? Tetapi tetap mengikuti kodrat zaman, tetapi tetap pada porsinya masing-masing. Bergotong royong, ini juga salah satu dari elemen profil Pancasila sudah selalu diterapkan. Kemarin kita bekerja bakti bersama dari ujung pagar sampai musola sampai toilet, itu berkat kerjasama semua elemen sekolah. Jadi semua bisa dilakukan secara bergotong royong. Yang keempat, mandiri. Elemen mandiri adalah mengajarkan anak-anak kita bagaimana dia percaya pada dirinya sendiri. Jadi kalaupun di kelas tidak ada guru, mereka bisa tetap belajar mandiri. Mandiri diajarkan anak-anak karena suatu saat mereka pun jadi pemimpin. Mereka diajar menjadi pemimpin. Kita tidak tahu anak-anak kita besok ada yang menjadi lurah, ada yang menjadi camat. Jadi sedari dini diajarkan perilaku mandiri supaya mereka bisa memimpin dirinya sendiri sebelum memimpin orang banyak. Selanjutnya yaitu bernalar kritis. Bernalar kritis yaitu bagaimana siswa kita itu bisa menyampaikan apa yang mereka ingin sampaikan. Mereka apa yang ada di dalam pikirannya, semua mereka sampaikan. Jadi hal-hal yang bernalar kritis adalah anak-anak berani mengungkapkan pendapatnya, berani mengungkapkan apa yang tidak sesuai dengan hatinya. Itu adalah bernalar kritis. Dan elemen terakhir adalah kreatif. Alhamdulillah sekolah kita ini sudah banyak hal-hal kreatif yang sudah dilakukan. Contohnya saya contohkan listrik. Jurusan kita yang jurusan listrik itu sudah membuat tempat sampah, apa Ibu? Berbicara. Bagaimana ada Bapak jurusan listrik di belakang? Tempat sampah berbicara, alat penyiram tanaman otomatis. Mungkin besok bikin robot. Ya, jadi luar biasa. Kami dari TKJ itu salut dengan jurusan listrik dan PIB yang banyak mengembangkan hal-hal, bahkan sudah diperkenalkan keluar dari sekolah. Bersyukur kami pun TKJ juga harus meningkat seperti itu. Nah, kreativitas ini bagaimana bisa mengolah barang-barang atau bahan-bahan bekas menjadi barang jadi, menjadi barang yang layak digunakan. Dan hal itu digunakan saat ini di proyek IPAS. Bagaimana Ibu Rejma dan Pak Masdi? Begitu
Begitupun untuk PKK, Ibu Neni. Di situ betul-betul dikembangkan anak-anak untuk kreatif, mengembangkan kreativitas. Tidak perlu beli yang mahal-mahal, yang ada saja kita temukan di luar itu sudah bisa menjadi alat yang berguna. Jadi kreativitas di sekolah kita sudah sangat baik. Alhamdulillah. Jadi keenam elemen ini menurut saya pribadi itu sudah dijalankan di sekolah kita. Tetapi memang akan terus dipantau dan ditingkatkan. Dan tidak luput juga dari kerja keras Bapak Ibu guru yang membina dan mendidik anak-anak kita. Selanjutnya mengenai teori motivasi perilaku manusia. Diana Gosson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Sesuatu itu karena takut. Contohnya gini Bapak Ibu, kita pergi ke sekolah, bagian naik motor ya Bu ya, saya kan naik bentor, jadi saya tidak pakai helm. Yang pakai helm, oh saya pakai helm karena saya tidak mau dihukum sama Pak Polisi. Jadi memang ada yang dihindari, Yang kedua, oh saya mau pakai helm supaya saya bisa dapat imbalan. Misalnya ini, walaupun bukan dalam bentuk imbalan apa, tetapi dalam bentuk rasa dari Pak Polisi bahwa hebat kamu menggunakan helm. Dan yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Jadi motivasi perilaku manusia itu memang ada 3 jenis. Karena kita takut dihukum, karena kita mau mendapatkan sesuatu, atau karena memang kita menghargai diri kita sendiri. Jadi disinilah kita bisa menilai kita berada di teori motivasi yang mana. Bentuk-bentuk program kebajikan. Nah Bapak Ibu, apabila ada penghargaan, sebentar juga saya akan membahas tentang penghargaan. Di sini ada bentuk-bentuk kebajikan. Jadi jika memberikan penghargaan itu justru membuat sesuatu itu semakin tidak baik, apa yang harus kita lakukan? Memberikan apresiasi. Jika anak-anak kita ada yang selalu membuang sampah pada tempatnya, ada siswa-siswa kita yang selalu sholat berjamaah tepat waktu, kita berikan mereka apresiasi, berikan mereka pengakuan secara khusus, secara pribadi. Karena kapan di depan temannya, pasti ada temannya yang merasa tersinggung karena bukan mereka yang diberikan apresiasi. Dan kalau bisa pada saat kita memberikan apresiasi kepada murid itu bisa bergantian. Misalnya di kelas, oh si A ini rajin sekali nih, selalu cepat datang. Yang kedua, oh si B rajin menyapu. Jadi selayaknya memang kita sebagai seorang guru memberikan pujian, apresiasi itu merata, bergantian. Walaupun semua apapun yang dilakukan anak-anak, kelebihannya kan berbeda-beda. Ada yang memang senang membersihkan, ada yang senang pergi sholat tepat waktu, semua punya kelebihannya masing-masing. Anak-anak kita itu punya keunikannya masing-masing, termasuk kita juga. Kita semua adalah manusia yang unik, tidak ada yang sama dengan kita, bahkan walaupun kita kembar. Nah, baik Ibu, saya lanjutkan tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, ini mungkin selalu kita lakukan di sekolah, menghukum anak-anak. Nah, di sini juga Ibu, saya juga baru mempelajari hal ini dan mengubah pola pikir yang juga saya selalu marah-marah. Kayaknya masalah di rumah saya bawa semua ke sekolah kalau saya marah. Tapi memang itulah bagusnya belajar. Belajar itu Bu, Bapak mengontrol hati, emosi, pikiran. Siapa yang tahu kita di rumah habis berantem? Anak-anak tidak mau tahu. Pokoknya ibuku datang harus happy. Jangan melampiaskan kemarahan ke anak-anak. Ya Bapak Ibu, hukuman. Apa itu hukuman? Bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan dia tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah, berarti dia langsung ke tujuan, langsung ke anak yang bersangkutan dari pihak guru. Dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan.
baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis, sehingga murid anak itu akan merasa disakiti oleh perbuatan dan kata-kata kita. Sebentar saya kasih contohnya, Bu. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi itu sudah terencana, berarti memang sudah kita atur sebelumnya. Sudah ada kesepakatan bahwa jika melakukan hal A akan mendapatkan konsekuensi hal B. Nah, sudah dibahas, disetujui oleh kedua belah pihak, dan umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid yang sudah mengetahui sebelumnya yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, ada contoh di atas Bapak Ibu. Kita bisa menebak sama-sama. Yang pertama, mencatat di buku sebanyak 100 kali saya tidak akan memanjat pagar lagi. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman bagaimana Bapak Ibu? Hukuman. Baik. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Yang ketiga, siswa diminta untuk push up 10 kali karena tidak memakai sepatu hitam. Hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Murid dilarang memakai sepatu selama seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Jadi ceritanya ini, Bu, muridnya dilarang pakai sepatu seharian sampai pulang karena dia tidak mematuhi aturan. Itu konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Bagaimana? Oh, ada dua suara di sini. Ada konsekuensi, ada hukuman. Dan terakhir, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit dalam pelajaran PJOK. Hukuman? Ya, baik. Kita lihat jawabannya. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Ya, Bu. Mencatat 100 kali itu hukuman. Luar biasa, Bu, di saat anak-anak tidak kerja tugas, lantas diberikan lagi tugas tambahan 100 kali lagi. Kita belum tahu kondisi anak itu, apakah dia memang sakit. Karena jika anak tidak melakukan tugas, itu belum tentu malas. Bisa saja dia ada kondisi yang tidak memungkinkan dia melakukannya. Jadi itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan karena terlambat, hukuman. Siswa diminta push up 10 kali, hukuman. Ada yang pernah minta anak-anak push up, Bapak Ibu? Ada yang minta. Siapa kira-kira? Oh, iya, Bapak. Menggantikan kertas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol. Konsekuensi. Murid dilarang pakai sepatu seharian. Hukuman. Dan lari mengelilingi lapangan untuk pelajaran PJOK. Ini adalah konsekuensi. Baik Bapak Ibu, bagaimana? Ini adalah tindakan guru yang telah kita tentukan, itu adalah hukuman atau konsekuensi. Selanjutnya, apa perbedaan hukuman dengan konsekuensi? Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Tidak ada di situ. Oh, untuk hukuman, anak menjadi membenci kedisiplinan. Kenapa dia benci disiplin? Karena dia dihukum terus, dia dimarahi terus. Dan sementara yang konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Hukuman di sini adanya paksaan, Sementara konsekuensi itu adalah adanya stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak
Hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Karena apa, Bu, Bapak? Karena ada rasa bersalah yang dia rasakan sehingga dia menyakiti dirinya sendiri. Dan konsekuensi mendorong anak untuk menyesuaikan diri. Berarti dia sudah tahu bahwa hal ini tidak boleh saya lakukan. Dia belajar bertanggung jawab dengan konsekuensinya. Untuk hukuman, konsep diri membawa anak-anak mencapai konsep diri yang buruk. Sementara konsekuensi membawa anak-anak membawa dirinya dalam konsep diri yang baik. Selanjutnya, untuk hukuman, anak belajar menyembunyikan kesalahan. Disitulah pada saat anak bikin salah, dia bisa menyembunyikan, bahkan sudah berani berbohong. Itu kenapa? Karena dia takut dihukum. Tadi sebelum kesini saya berpapasan dengan salah satu siswa yang selalu minta izinnya anak listrik kemarin. Siapa namanya, Ibu? Habibi. Dia datang bersama 2 keluarganya. Katanya dia selalu izin, tapi dia pergi naik motor bertiga. Akhirnya dia menutupi kesalahannya karena sering berbohong. Jadi bohong ditimpa lagi kebohongan. Jadi anak-anaknya terbentuk menjadi konsep diri yang buruk. Dan apa dampaknya? Kita juga sebagai guru tidak percaya sama dia. Datang lagi minta surat izin. Pasti kita berpikir, berbulan gitu. Jangan sampai cuma bohong seperti kemarin. Ya, jadi inilah Bapak Ibu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi di konsekuensi itu anak akan selalu belajar mematuhi peraturan. Restitusi Bapak Ibu, saya terus terang baru mendengarnya selama belajar di calon guru penggerak. Sebelumnya saya tidak pernah tahu apa itu restitusi. Dan alhamdulillah disinilah saya belajar dan mendapat wawasan tentang hal tersebut. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Diana Gosen. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ada solusi. Di saat kita berpikir ada hukuman, ada konsekuensi, ada lagi solusi yang terbaik, yaitu restitusi. Jadi tidak hanya memberikan hukuman, tidak hanya memberikan konsekuensi, tetapi ada kondisi yang membuat mereka memperbaiki dirinya. Jadi tidak hanya kena marah, dimarahi terus dihukum terus, tidak. Kita akan memperbaiki semua kesalahanmu. Bahkan kita memberikan mereka kemampuan untuk memiliki karakter yang lebih kuat dan mencari solusi dengan masalah mereka. Karena anak yang selalu dihukum itu pasti Bapak Ibu ada alasannya. Anak yang berbuat kesalahan ada alasannya. Justru alasan itulah yang bisa kita perbaiki dan bisa kita carikan solusinya. Inilah segitiga restitusi. Ini adalah proses penyelesaian masalah. Ini guru BK mungkin sudah pelajari Bapak Ibu ya sebelum guru penggerak, guru BK mungkin sudah pelajari hal ini sebelum kita mempelajarinya. Ini guru BK. Ini segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah dan menyanyikan keyakinan. Jadi di sini apabila ada anak-anak yang berbuat masalah, yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan dulu kondisinya. Menstabilkan dulu bahwa semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Semua orang pasti punya salah. Bahkan kamu bukan satu-satunya orang di dunia ini yang bermasalah. Kami pun punya kesalahan. Lalu dilanjutkan dengan alasan validasi tindakan yang salah. Apa alasan kalian siswa-siswa melakukan kesalahan tersebut? Dan pasti ada alasannya.
dan cara apa yang efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan. Jadi siswa di saat bermasalah itu Bapak Ibu sebenarnya dia membutuhkan sesuatu, apakah perhatian, kasih sayang. Bapak Ibu, anak-anak kita ini sebenarnya banyak juga yang tidak tinggal sama orang tua. Mereka itu dititip di neneknya, dititip di tantenya, bahkan ada yang hanya mereka bersaudara yang tinggal orang tuanya jauh merantau. Jadi ada memang yang mereka tidak miliki adalah kasih sayang. Sebentar ada pembahasan lebih jauh ke kasih sayang dan menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang Anda sepakati? Jadi jika siswa melakukan kesalahan, dikembalikan kembali kepada dirinya bahwa keyakinan apa atau peraturan apa yang pernah disepakati di sekolah sampai dia melanggar. Penjelasannya lebih lanjut ada di sini. Bapak Ibu, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Selanjutnya, apa itu keyakinan kelas? Kita sudah bicara keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Pembentukan keyakinan kelas ada langkah-langkahnya. Keyakinan kelas itu dibuat di kelas kita masing-masing. Keyakinan kelas biasanya dibuat oleh wali kelas, membuat aturan tersendiri di dalam kelasnya. Ini bukan aturan sekolah, tetapi aturan kelas. Bagaimana membentuk keyakinan? Ada bisa di atas, sudah bisa dibaca. Apa keyakinan kelas yang ada di dalamnya? Yaitu adanya keamanan dan keselamatan. Menggunakan masker saat sakit. Apa keyakinan kelas yang menguatkan ini? Berarti kesehatan. Berbudaya antri, disiplin, tanggung jawab. Jangan berlari di koridor. Unsur apa yang kita butuhkan di situ? Keselamatan. Dan dilarang membawa benda tajam. Keamanan dan keselamatan. Kita lihat jawabannya, Bapak Ibu. Benar sekali. Tepuk tangan untuk semua. Kita sama-sama tepuk keren. Tepuk keren. Keren. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ngantuk. Mohon maaf saya mengambil waktunya Bapak Ibu. Terima kasih banyak telah selalu mensupport kami. Selanjutnya yaitu kita belajar tentang kebutuhan kita. Ibu akan saya akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Kita manusia itu memiliki kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Itu kebutuhan dasar dari manusia. Bagaimana dengan bertahan hidup? Kalau bertahan hidup berarti kita memang membutuhkan kebutuhan fisiologis, seperti kita butuh kesehatan, kita butuh makanan, kita butuh tempat tinggal, kebutuhan biologis, kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Seperti kita dalam proses reproduksi itu kebutuhan supaya kita selalu bertahan hidup. Yang kedua adalah kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya gini, anak-anak kita yang banyak masalahnya Bapak Ibu, kemungkinan itu mereka tidak mendapat rasa kasih sayang di rumahnya. Mereka tidak dapat perhatian, sehingga mereka cari perhatian di ibu bapak gurunya, cari masalah terus ribut. Sebenarnya mereka butuh dirangkul, mereka butuh disentuh sedikit hatinya. Mereka membutuhkan kita sebagai sosok ibunya.
Jadi anak-anak kita yang selalu bermasalah bisa ditelusuri, diagnostik, apa namanya Ibu? Assessment kognitif diagnostiknya. Karena kita tidak tahu Bapak Ibu latar belakang. Saya sendiri sebagai wali kelas 10 TKJ 1 belum sepenuhnya mengetahui keadaan mereka. Rumahnya belum saya kunjungi satu persatu, padahal itu hal yang penting. Bukan hanya anak yang bermasalah saja sebenarnya yang bisa kita kunjungi, semua, supaya kita tahu bahwa anak yang diam-diam di pojok sana ternyata menyimpan derita di hidupnya. Anak yang ketawa, heboh, suka manjat, ternyata ada masalah batin mental yang dirasakan. Jadi mengunjungi rumah sebenarnya bukan hanya untuk anak yang bermasalah. Ada namanya silaturahmi. Mudah-mudahan nanti saya pintar bawa motor Pak Haji, saya keliling kayak anak waliku. Cuma repot kalau naik bentor, repot sekali. Amin, amin ya Allah. Repot ya mudah. Baik, makasih Pak Haji. Kebutuhan dasar manusia selanjutnya adalah penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Itu juga salah satu kebutuhan dasar manusia. Karena kenapa? Kita ingin berprestasi. Semua orang ingin berprestasi. Itu kebutuhan. Selanjutnya adalah kebebasan. Kita sekarang memang berumah tangga pun sebagai seorang istri, saya juga ada rasa ingin berlibur sendiri di jalan-jalan. Tidak membawa ekor-ekor saya. Saya kadang seperti itu Pak. Tapi apalah daya kita seorang ibu. Walaupun kita bersenang di sana, pikiran kita, anaknya sudah makan belum itu anak. Jadi tetap saja kita sebagai ibu, naluri itu dibawa kemana-mana. Walaupun kita sedang asik-asik sama besti-besti tak jalan-jalan, pasti tetap ingat anak. Apakah bapak-bapak juga begitu? Pak Ajit? Pak Emil? Pak Marti? Pak Rawat, apakah ingat anak Pak? Iya, bukan kebebasan. Jadi bukan hanya siswa butuh kebebasan, kita juga ini rasanya sejenak ingin meninggalkan rutinitas kita untuk liburan. Liburan kemana Pak Haji? Ke Surabaya. Ke Surabaya. Kita liburan, tapi tidak bisa. Memang berat Bapak Ibu untuk kita ibu-ibu untuk berlibur. Pikirannya pasti rumah. Kompor, setrika dicabut tidak sama suami. Kompor masak air dimatikan tidak, jadi pikirannya memang terlalu panjang. Jadi bagaimana mau berlibur? Selanjutnya, kesenangan. Semua orang ingin merasa senang. Seberat apapun masalah kita, mari kita bawa hal positif pada saat sampai di sekolah. Tidak usah anak-anak tahu bahwa gas kita habis di rumah. Tidak usah anak-anak tahu bahwa token kita bunyi-bunyi di rumah. Yang penting kita happy. Karena saya yakin kalau anak-anak kita lihat kita, saya saja datang tadi pagi Bu, agak bagaimana, ibu make upnya, maksudnya mereka merasa cantik sedih Ibu. Saya memang Ibu tidak kemarin. Itu semua respon anak-anak saat melihat kita ceria di depannya, kita bahagia, pasti kita menularkan aura kebahagiaan ke semua orang. Dan itu saya rasakan sendiri. Di saat kelas lagi sepi, saya datang dengan bahagia, mereka pasti pindah. Aura itu bisa berpindah dan bisa menyebar. Jadi itulah kebutuhan dasar manusia. Apa tadi Bapak Ibu yang pertama? Bertahan hidup. Yang kedua? Iya Pak. Yang kedua? Kasih sayang. Kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Posisi kontrol Bapak Ibu. Nah, inilah materi yang menurut saya paling seru.
Kalau saya tidak belajar di CGP, Bapak Ibu, saya tidak tahu bahwa ada 5 posisi kontrol yang berlaku, yang kita gunakan sehari-hari menurut Diane Gossen yang melakukan penelitian tentang hal tersebut. Yang pertama yaitu penghukum. Penghukum adalah posisi kontrol guru yang selalu menghukum, selalu berbicara dengan nada tinggi, bahkan menunjuk-nunjuk. Kamu marah, kamu begini, kamu bikin kesalahan, dan sangat menyakiti hati anak-anak kita. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah, silakan Pak Rashid. Masuk ya Pak. Saya terlambat ini. Apa kan singkatnya? Konsekuensi itu tidak apa. Baik, Bapak Ibu. Yang kedua itu posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini Bapak Ibu, dia tidak marah-marah, dia tidak menggunakan nada tinggi, dia tidak tunjuk-tunjuk, mata terbelalak, tidak. Yang semua tadi yang saya bilang ada di penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, dia justru membuat anak-anak itu kehilangan kepercayaan dirinya. Kamu kenapa bikin salah? Kamu tidak sayang sama ibu, tidak sayang sama orang tuamu. Kenapa begitu? Nah, jadi betul-betul merasuk ke jiwa anak-anak, membuat anak-anak betul-betul menyesal. Menyesal. Kalau yang ini, kalau di penghukum dia marah-marah saja. Jika anaknya memang tidak perasa, ya sudah dimarahi di kanan, keluar di kiri. Tapi kalau di pembuat rasa bersalah, Bapak Ibu, disitulah kata-kata kita itu masuk ke otak semuanya, sehingga itu bisa merubah pribadi mereka. Dia bahkan bisa bawa pulang rasa bersalahnya ini. Bahkan rasa bersalahnya siswa pada saat ini, mereka bisa jadi kalau kehilangan pikiran yang normal, bisa melakukan hal yang di luar dugaan. Kenapa? Karena dia dipenuhi rasa bersalah dan rasa menyesal. Posisi teman. Posisi teman itu untuk guru-guru yang muda ini, yang usianya sama anak-anak itu tidak jauh, tetap pasti merasa bahwa anak-anak ini teman. Dan itu enak, itu asik. Berbicara dengan anak-anak selayaknya teman itu membuat kita juga awet muda. Saya bangga Bapak Ibu, anak-anak kita alumni, kalau ketemu pasti bilang, ibu guru awet muda, ibu guru, walaupun makin lebar, tetapi masih awet muda. Kenapa? Karena kita ketemu selalu siswa yang hari ini kasih marah-marah, 1 menit kemudian kasih kita ketawa, jadi wajah kita selalu senang. Sudah cemberut dengan wajah ketawa lagi, karena betul-betul itulah. Bu Aji saja senior saya masih sangat awet muda, Bu Andi, Bu Rajma, Bu Aji, luar biasa. Kita kan masih lagi. Sudah ada aturan yang sudah disepakati, berarti pada saat memergoki anak lagi bikin salah, kamu sudah buat kesalahan, sudah 2 kali, ada konsekuensi. Di sini lebih dijelaskan apa konsekuensinya. Yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, inilah posisi yang paling sempurna untuk melengkapi semua yang ada di sini. Di posisi manajer adalah posisi seorang guru yang mengayomi, memberikan solusi, tidak menggunakan kata-kata yang kasar. Karena anak-anak kita, Bu Bapak Ibu, sebandel-bandelnya mereka punya hati yang tulus. Namanya juga anak-anak, mereka belum bijak memutuskan sesuatu. Jadi disinilah kita berfungsi sebagai manajer, mendampingi mereka, mencarikan solusi apa masalahnya, dan berada pada saat mereka membutuhkan. Karena manajer ini adalah posisi yang paling baik dan paling lengkap. Saya akan memberikan contoh kasus yang mana proses 5 posisi kontrol itu bisa dilakukan. Kita lihat kasus. Siapa dia? Ini anak wali saya Bapak Ibu. Ini anak wali saya sendiri. Sabir. Saya pernah dapat memanjat pagar.
Saya ada belanja di Tanah Hajat. Dia manjat pagar Bapak Ibu, ternyata dia lapar. Dia mau pulang makan dan dia tidak ada uang untuk belanja. Jadi disitulah saya bilang hati-hati, manjat pagar pun beresiko. Kita lihat di sini ilustrasinya. Ini posisi sebagai penghukum. Kenapa manjat lagi di pagar? Kalau jatuh bagaimana? Tidak boleh orang manjat di pagar. Bahaya kalau jatuh. Awas ya kalau diulang lagi, kamu bisa jatuh. Kenapa manjat pagar? Ya, ciri-ciri dari penghukum itu nunjuk-nunjuk Bapak Ibu. Nunjuk-nunjuk, awas kalau gini. Nanti jatuh, awas, nunjuk-nunjuk. Dan mungkin bisa lebih marah daripada saya. Cuma segini saja marahnya saya Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu ya, itu posisi penghukum. Kita lanjut ke posisi pembuat rasa bersalah. Kenapa sampai manjat di pagar? Kenapa selalu mengulang? Tidak kasihan. Ibu selalu menegur kamu setiap hari. Tidak kasihan sama orang tuamu yang selalu dipanggil. Kasihan sama orang tuanya. Kalau kasihan jangan lagi melakukan seperti itu. Itu membuat rasa bersalah. Jadi ada memang Bapak penekanan. Kamu tidak kasihan sama orang tuamu. Kamu tidak kasihan selalu dipanggil orang tuamu. Itu membuat mereka merasuk, itu kata-kata kita itu memang merasuk ke hatinya anak-anak, karena kita tidak marah, tetapi kita pelan-pelan menusuk. Begitu. Itu membuat rasa bersalah dan ini sangat berakibat buruk apabila siswa seperti ini dia akan menyesal, merasa bersalah, melampiaskannya ke hal-hal yang negatif. Itu dampak buruknya. Selanjutnya, posisi sebagai guru, sebagai teman. Kenapa lagi manjat di pagar? Itu kata berita kemarin dapat laporan, tapi manjat lagi di pagar sini. Kenapa kiranya? Oh lah, Sabir, jangan diulang lagi dengar. Tidak boleh manjat. Bahaya kalau jatuh. Berbeda pulang di iya, jadi kalau ibu takut jangan lihat manjat-manjat. Kebaikannya bisa mobil. Kalau jatuh, saya kan anaknya hebat, pasti bisa mengikuti aturan sekolah. Sampai saja. Baik Bapak Ibu, ini posisi sebagai teman. Ada perbedaan posisi sebagai teman dengan posisi yang tadi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Di posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah, siswa tidak berani berbicara. Siswa takut. Tapi di sini pada saat kita sebagai teman, dia merespon. Kenapa Sabir ini? Iya Bu, saya lapar. Jangan begitu lagi. Sabir kan hebat. Iya Bu. Jadi dia merespon kita karena kita mengajak mereka sebagai teman. Itu asiknya. Tetapi juga jangan sampai juga karena asiknya sebagai teman mereka jadi tidak sopan, tapi itu tetap harus kita jaga. Akan ada saatnya memang mereka butuh friend, mereka butuh bestie. Dan kenapa kita tidak bisa sebagai teman mereka? Posisi pemantau. Pemantau ini lebih ke aturan-aturan konsekuensi. Itu dasarnya untuk pemantau. Kalau kita manjat lagi di pagar, apa Sabir tahu aturannya? Ya, berarti Sabir tahu alasannya kenapa itu menegur Sabir. Jadi ada yang aturan tidak boleh manjat-manjat di pagar, itu membahayakan. Jadi Sabir tahu konsekuensinya. Kalau mau manjat, apa yang harus Sabir lakukan? Itu akan tampil. Jadi di BK itu sudah banyak catatan dari Sabir. Jadi kalau banyak catatan berarti ada konsekuensi yang Sabir harus lakukan.
siap lakukan konsekuensi? Iya, setelah bertanggung jawab dengan konsekuensinya, jangan diulangi lagi. Oke. Posisi pemantau itu adalah posisi yang selalu memantau kondisi siswa. Posisi memantau adalah ada data yang mereka bawa bahwa anak yang ditegur ini adalah anak yang sudah melakukan kesalahan berulang kali. Itu makanya apa yang dilakukan oleh Bu Guru adalah selalu memantau keadaan siswa tersebut. Saya sangat berterima kasih Bapak Ibu kepada Sabir. Sabir luar biasa. Anak wali saya Pak Haji. Prestasinya ini harus pantau, Bu. Iya Pak. Iya. Supaya mereka kita berikan bahwa kamu selama ini tidak selalu begini begitu. Tapi bisa ya, ya. Iya Pak. Harusnya ya. Dan Prestasinya. yang terakhir adalah posisi manajer. Assalamualaikum saya mendengar kabar bahwa Sabir manja di pagar di dekat rumah Hajo. Apa itu benar? Apakah menurut Sabir tindakan Sabir itu benar? Tidak. Kira-kira apa alasan Sabir sampai manja pagar? Tapi Sabir pagar. Sengaja menjadi pagar. Tetapi tidak begitu caranya jika kita itu keluar, kita ini sama BK dengan guru yang bersangkutan yang mengajar di kelas. Tidak boleh mengajar di mana-mana. Apabila kamu manja dan jatuh, itu lebih bahaya lagi. Dan akan merugikan Sabir seperti itu. Dan Sabirnya, artinya kita semua tidak luput dari kesalahan, tetapi ada kalanya memang kita harus belajar untuk berubah dan mengikuti aturan. Jadi apa yang akan Sabir lakukan berikutnya? Banyak batik di mana? Oke, semoga ke depannya kalian bisa mengikuti aturan, tidak ada apa-apa lagi. Kalian dengan proses supaya bisa kembali dan keluar silakan, tapi dengan izin. Akhirnya berdamai. Posisi manajer di sini betul-betul guru menanyakan apa alasannya siswa melakukan hal tersebut. Lalu apakah siswa tahu bahwa hal itu tindakan yang salah? Apakah tindakanmu itu benar atau salah? Dia tahu bahwa itu salah, tapi dia punya alasan. Disitulah mereka diberikan kesempatan bahwa semua orang pernah berbuat salah, tetapi kita juga akan bisa berubah. Disitulah berarti kita memberikan anak-anak solusi, kita memberikan mereka jalan keluar atas masalahnya. Di sini ceritanya Sabirnya kelaparan. Jadi solusinya adalah bagaimana kalau dia memang tidak bawa uang, bisa membawa bekal dari rumah. Sehingga itu tidak perlu nyawanya bahkan kaki tangannya bisa jatuh, bisa sakit hanya gara-gara kelaparan. Dia bisa merugikan dirinya sendiri. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ada 5 posisi kontrol. Posisi pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Dan disinilah gambaran secara lengkap penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Saya kira Bapak Ibu sudah paham dengan apa yang sudah saya jelaskan. Bagaimana? Saya memberikan kesempatan dulu 2 pertanyaan. Ya, Ibu Wardah. Silakan Ibu. Bisa naik ke sini, Bu. Harus jalan.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan pertanyaan. Bagaimana dampak kepada murid jika posisi guru berada pada posisi kontrol penghukum dan merasa bersalah? Ya, Baik, terima kasih banyak Ibu Wardah. Dampak yang didapatkan oleh murid apabila kita gurunya sebagai guru kontrol penghukum dan pembuat rasa bersalah ada di sini, kita bisa sama-sama melihatnya. Dampak pada murid untuk penghukum, murid itu akan selalu mengulangi kesalahannya. Dia tidak akan kapok karena mereka kan merasa biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, dilupakan lagi, dilakukan lagi kesalahan. Itu dampak murid. Dampak yang lain yang murid rasakan, murid bisa dendam. Apabila gurunya marah, nunjuk-nunjuk, keluar kata-kata tidak baik, itu mereka bisa dendam. Dan apa lagi kita rasakan kalau ada murid yang dendam sama kita? Saat mereka lewat di depan kita, kalau sudah tamat, dia akan buang muka, tidak mau melihat kita. Sedih begitu rasanya lihat anak-anak yang tidak ingat lagi sama gurunya. Jadi dampaknya itu siswa bisa kembali melakukan kesalahannya, siswa bisa dendam terhadap gurunya, siswa benci terhadap guru, bahkan siswa tidak mau mengikuti pelajaran dari guru yang bersangkutan. Saya kira itu ya Ibu Wardah. Pertanyaan berikutnya, oh Ibu Aji, silakan Ibu Aji. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi ada tentang keyakinan kelas. Saya tertarik dengan keyakinan kelas. Mungkin bisa diberi sedikit penjelasan bagaimana hubungan keyakinan kelas itu dengan budaya positif. Makasih banyak. Terima kasih banyak Ibu Aji. Keyakinan kelas. Hubungan keyakinan kelas dengan budaya positif. Yang pertama yang dibuat di kelas itu adalah peraturan kelas. Peraturan kelas itulah yang dibuat dan disepakati oleh seluruh siswa di kelas. Contohnya, tidak boleh mencoret-coret meja dan dinding, dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang makan dan minum di dalam kelas. Itu peraturan kelas. Apa keyakinan kelasnya? Yang pertama, dilarang mencoret-coret, berarti keyakinan kelasnya mereka dilatih untuk bertanggung jawab terhadap kebersihan meja dan dinding. Dilarang membuang sampah, berarti keyakinannya mereka diajar untuk menjaga kebersihan. Dan yang ketiga tadi, dilarang untuk makan dan minum, berarti bagaimana bisa menjaga kebersihan di dalam kelas. Keyakinan yang sudah dibuat di kelas, Bapak Ibu, itu akan membentuk lingkungan yang positif. Jadi jika ada peraturan lalu dilengkapi dengan keyakinan, di dalam kelas tersebut akan terbentuk sebuah lingkungan. Lingkungan positif akan menjadi budaya positif yang bisa disebarkan ke semua kelas di dalam satu sekolah kita. Jadi kaitannya seperti itu. Dari lingkungan terkecil dulu, peraturan kelas dilindungi dan dikuatkan oleh keyakinan, menyebabkan terjadinya lingkungan yang positif dan sembari bisa membuat budaya sekolah kita menjadi budaya positif. Jadi kita dimulai dari yang kecil-kecil saja dulu. Dimulai dari kelas 1, lalu di kelasnya juga melakukan hal demikian. Secara tidak langsung, sekolah kita akan menerapkan budaya positif. Demikianlah Bapak Ibu. Ibu Aji? Iya, baik Bapak Ibu, alhamdulillah. Sekian dan demikianlah seluruh pemaparan saya pada hari ini sebagai salah satu bentuk tugas yang harus CGP lakukan dalam modul aksi nyata 1/4. Sebagai refleksi sebelum kita meninggalkan ruangan ini, saya mempersilakan Bapak Ibu untuk menuliskan hal apa yang baru Bapak Ibu dapatkan dari pembahasan yang tadi saya lakukan, dan bagaimana perasaan Bapak dan Ibu mengikuti forum aksi nyata guru penggerak. Kami silakan Bapak Ibu untuk mengisi sticky note dan menempelkannya
pada refleksi budaya positif yang ada di sebelah kanan. Kehidupan dasar manusia, ada kesenangan. Jadi dua dari jawab apa kan? Iya. Perasaan sama apa yang kita yang benar. Bagus sih kalau begini cuma dulunya. Siapa makan? Ini sudah rekomendasi Pak Haji, tidak boleh lagi marah-marah. Kemarin saya diwawancara di sekolah saya Pak, tidak ada lagi marah-marah itu. Selesai kumpul. Ya, lihat kumpul. Nanti kembang. Ya kesebarang dia. Selesai kita dengar. Pak Rahmat ya? Oke. Yang tidak daya yang tadi ya. Tidak daya yang Lebih memahami tentang segitiga restitusi. Perasaannya mengikuti forum, alhamdulillah menambah pengetahuan. Terima kasih. Untuk Ibu Andi Yunita, beberapa budaya positif berpihak pada murid dan sangat antusias dan bersemangat. Terima kasih Ibu. Dan Ibu Tenri, hal saya dapatkan adalah bagaimana memposisikan diri terhadap murid. Dan perasaannya sangat senang dan berterima kasih dengan adanya forum ini memperoleh ilmu pengetahuan kita. Terima kasih semua refleksi Bapak dan Ibu itu alhamdulillah sangat mensupport saya, mensupport kami calon guru penggerak untuk belajar menyelesaikan guru penggerak dengan baik dan bisa menjadi panutan seperti semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Apa yang pertama Bapak Ibu? Ingarso Sungkulodo, Ingmadya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Demikianlah seluruh rangkaian forum aksi nyata yang telah kami lakukan. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya. Terima kasih banyak adik-adik PPL atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada gangguan teknis, ada sesuatu yang kurang berkenan. Saya meminta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu kita foto bersama dulu sebelum meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anakku? Baik. Pada siang hari ini, Ibu sebagai wali kelas kalian 10 TKJ 1 akan
akan menjelaskan tentang keyakinan kelas. Di kelas kita sudah ada peraturan-peraturan yang sudah kita buat. Nah, bagaimana peraturan tersebut bisa kita membuatnya sebagai keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah suatu aturan yang disepakati bersama, mengandung nilai-nilai kebajikan, yang mana keyakinan tersebut kita sepakati bersama dan kita laksanakan secara bersama. Apa contoh dari keyakinan kelas? 1. Membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, saling menghargai, tidak mencoret-coret dinding. Jadi keyakinan kelas itu adalah budaya positif yang akan kita terapkan di kelas kita semuanya. Jadi anak-anakku, ibu akan membagikan kertas. Di sini kalian tulis nama dan tulis keyakinan apa atau harapan apa yang kalian inginkan untuk kelas kita. Misalnya saling menghormati, bergotong royong, bekerja sama, saling disiplin. Baiklah, anak-anakku semuanya, ibu akan membagikan kertas. Silakan keluarkan bukunya masing-masing. Ditulis nama dan keyakinan kelas apa yang akan kalian buat. Silakan. Yang sudah langsung kita tempelkan pada papan keyakinan kelas. Di sini akan ditempelkan. Silakan, kita bagikan satu persatu. Kerjasama, contohnya, apalagi berbuat baik, saling menolong, seperti itu. Tidak usah langsung saja disiplin. Menolong. Boleh. Tulis nama dulu. Baiklah anak-anakku, ibu tunggu mengerjakan kesepakatannya. Kalian sudah membuat kesepakatan kelas untuk dibuat menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita yang pertama, suci Ramadhani, bergotong royong, saling menghargai, tidak membeda-bedakan teman. Bagus sekali, itu kesempatan kelas kita. Lalu Naila kompak, Muhammad Rahmat tidak mencuri pulpen, jujur dan saling menghargai. Itu keyakinan kelas. Putri Saskia pengen mempunyai teman yang kompak, bagus. Nur Islam saling menghargai teman, disiplin, bagus. Anissa kerjasama menjaga kebersihan kelas tetap bersih. Butuh kipas, oke, bisa disepakati, kita bisa diskusikan. Berbuat baik dan saling menolong, Aidil. Bisa jujur, saling menolong, bagus. Ramadan berbuat baik, saling tolong menolong, saling menghargai. Nur Alam harus saling menghargai. Jusmayanti attitude dijaga, sikap dijaga, bagus. Naila mempunyai kawan yang sefrekuensi, wow. Atira jujur, Nur Aziza kerjasama, Aliatul Rahma saling menghormati. Raifa memiliki teman yang asik. Bagaimana?
Syafira selalu bahagia. Raditya 5M. Menghargai, menasehati, menjaga, menaati, meminjam. Fadil saling memahami, Rafli tidak mengganggu, mencampuri urusan orang lain. Wow, keren sekali, tepuk tangan. Baiklah anak-anakku, sekarang kita akan membuat kesepakatan kelas ini yang kita sudah sepakati berupa keyakinan kelas. Kita harus menghargai keputusan bersama. Apakah semua sudah sepakat? Sepakat. Kalau begitu kalian akan naik satu persatu untuk menandatangani surat persetujuan keyakinan kelas 10 TKJ 1. Silakan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alam Baktiar dari kelas 10 TKJ 1. Bagaimana perasaan Nur Alam mengikuti diskusi keyakinan kelas? Perasaan saya sangat senang seperti kelas ini. Iya, apakah keyakinan kelas itu penting? Menurut saya sangat penting, Bu. bagi Apa kita. alasannya? Menumbuhkan motivasi untuk kita, tentunya di dalam kelas ini, Bu. Baik, terima kasih. Kenalkan namanya. Perkenalkan nama saya Islam dari 10 TKJ 1. Oke, Islam. Bagaimana perasaan Islam setelah mengikuti diskusi keyakinan kelas? Sangat senang karena bisa merasakan Baik. Apakah keyakinan kelas itu penting menurut Islam? penting Apa alasannya? karena membuat kelas menjadi nyaman dan tenang. Baik, terima kasih. Tolong diperkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Saskia, saya dari kelas 10 TKJ 1. Bagaimana perasaan Putri Saskia mengikuti diskusi keyakinan kelas? Sangat senang. Apakah keyakinan kelas ini sangat penting? Menurut saya dan teman-teman saya, keyakinan kelas itu sangat penting bagi kita semua Alasannya apa? untuk menciptakan budaya disiplin dan positif. Baik, terima kasih. Sama-sama. Perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Raditya Anugrah dari kelas 10 TKJ 1. Bagaimana perasaan Raditya mengikuti keyakinan kelas? Sangat bahagia, sangat senang. Bagaimana pentingnya? Apakah keyakinan kelas itu penting? Sangat penting. Apa alasan Raditya mengatakan keyakinan sangat penting? Dan untuk bertanggung jawab, Menumbuhkan rasa. menumbuhkan rasa bertanggung jawab. Baik, terima kasih. Terima kasih, Bu. Ketika